Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Simbi Claudia. Hari ini saya akan membahas materi tentang suah bakar. Di dua video sebelumnya saya telah membahas tentang gas tambang dan debu tambang serta pengenalannya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai suah bakar. Jadi bagi banyak perusahaan tambang batu bara merupakan masalah yang besar ketika terjadinya suah bakar. Nah, suah bakar ini adalah proses terjadinya api dengan sendirinya tanpa menggunakan api secara langsung atau terjadi dengan sendirinya yang terjadi pada batu bara. Yang dimana jika terjadi suah bakar ini akan mempengaruhi turunnya kualitas batu bara dan tidak akan dapat dijual ke konsumen. Dan dimana ketika proses ini dibiarkan terjadi secara terus-menerus akan menyebabkan batu bara yang berada pada stockpile akan habis terbakar. Jadi menurut Falcon RM pada tahun 1986, beliau menyebutkan bahwa suah bakar pada semua batu bara terjadi akibat adanya kontak atmosfer atau udara yang secara cepat atau lambat menunjukkan tanda oksidasi dan pelapukan dengan resultan penurunan konten kalori, volatile matter, dan terjadinya swelling capacities. Lalu menurut Sukandar Rumi di tahun 2008, beliau menyebutkan bahwa suah bakar ini mengalami proses yang bertahap, yang dimana mula-mulanya batu bara akan menyerap oksigen dari udara. Secara perlahan, temperatur udara akan semakin naik. Akibat dari proses ini, temperatur akan naik secara drastis dan kecepatan batu bara menyerap oksigen akan bertambah, sehingga temperaturnya akan mencapai 100 derajat Celcius sampai 140 derajat Celcius. Setelah mencapai temperatur 140 derajat Celcius, uap dan CO2 akan terbentuk sampai temperaturnya mencapai 230 derajat Celcius dan isolasi CO2-nya itu akan terus berlanjut. Nah, ketika dia telah mencapai temperatur 350 derajat Celcius, ini berarti batu bara telah mencapai titik sulitnya dan akan cepat terbakar. Jadi ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya batu bara, antara lain yang pertama itu karena sifat dari batu baranya itu sendiri, yang kedua karena kondisi lapisan dan geologinya, yang ketiga karena metode penambangannya, yang keempat karena sistem peranginan batu baranya, yang dimana perbedaan antara tekanan udara yang masuk dan keluar pada working phase dan gulf area dapat menyebabkan terjadinya kebocoran udara suah bakar. Yang kelima karena kondisi lingkungan tambang batu bara bawah tanah, di mana pada kondisi ini disebabkan oleh temperatur pada tambang bawah tanah serta tekanan air dan sistem peranginannya. Lalu ada kondisi dan lokasi yang mudah terjadinya suah bakar, seperti lokasi reruntuhan atap lorong yang telah disilik namun kekedapannya itu kurang baik. Lalu lokasi di mana terdapat lapisan batu bara yang rapuh sehingga mudah menjadi serbuk dan sangat mudah memicu terjadinya suah bakar. Lalu tempat yang terjadi retakan atau serbuk batu bara akibat tekanan batuan dan di ruang bekas penggalian batu bara yang dimana penutupnya atau siliknya itu kurang baik. Lalu ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi terjadinya suah bakar, yaitu yang pertama, kita dapat melakukan pengukuran terhadap konsentrasi gas metan, gas karbon monoksida dan dioksida. Lalu kita juga melakukan pengukuran terhadap temperatur dan kelembaban udaranya, dan kita harus melakukan pemeriksaan secara rutin jika kita mencium adanya bau-bauan yang merupakan indikator penyebab terjadinya suah bakar. Nah, ada beberapa pencegahan suah bakar yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, kita dapat menyiramkan air ke lapisan batu bara untuk mengikat oksigen yang dilakukan dengan cara
menginjeksi air dari atap terowongan di daerah titik api dan melakukan flushing air dari permukaan melalui lubang pemboran ke lapisan batu bara yang terbakar, serta kita juga harus mengecek secara berkala aliran udara atau sistem ventilasinya. Lalu ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan ketika terjadinya suap bakar, yaitu seperti pencegahan yang tadi. Tentu saja kita dapat menyemprotkan air ke titik kobaran api, menggunakan racun api, melakukan isolasi udara dan pengaliran udara melalui penetrasi pipa ke ruangan tersebut. Lalu kita dapat menutup terowongan dengan air, atau jika kebakarannya itu sangat besar, terowongannya dapat ditenggelamkan saja. Itu sedikit penjelasan dari saya mengenai suap bakar. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.